bisa direkam. Baik Bapak Ibu, sahabat Majlis semuanya, insya Allah kita akan memulai ya sesi ke-18 pertemuan pelatihan Masjid Bilanir Angkatan ke-6 ini. Insya Allah beberapa saat lagi. Kita mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Gun di awal. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini berkesempatan dan kameranya bisa diaktifkan, nanti mohon kesediaannya nanti selama sesi dimohonkan untuk bisa mengaktifkan ya, karena insya Allah nanti Ustadz Lukmanul Hakim akan menyampaikan materi pada malam hari ini live dari Kapuas Hulu atau Putusibau, ini ujungnya Kalimantan Barat ini Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah juga di saat yang sama di tempat beliau live ini juga dihadiri oleh para pengurus masjid ya, yang insya Allah juga ingin melihat langsung ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat masjid yang hadir dari seluruh Indonesia pada malam hari ini. Mudah-mudahan semakin menautkan ukhuwah kita untuk insya Allah saling memberi energi ya, memberikan semangat untuk istiqomah. Insya Allah nanti kita akan pelan-pelan memulai proses transformasi dan memakmurkan masjid-masjid kita insya Allah. Baik Bapak Ibu, izin untuk kita akan membuka terlebih dahulu sesi pada malam hari ini. Dimohonkan juga Bapak Ibu untuk sementara waktu menonaktifkan mic-nya, tapi videonya boleh diaktifkan insya Allah supaya kegiatan kita menjadi lebih kondusif insya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu sahabat masjid dari seluruh Indonesia kita kembali bisa bertemu ya. Insya Allah juga nanti akan belajar dari guru-guru kita ya dalam rangkaian pelatihan Masjid Bilanir Angkatan ke-6 yang pada malam hari ini alhamdulillah atas izin Allah telah memasuki pertemuan yang ke-18 ya. Jadi tidak terasa Bapak Ibu ya, sudah 18 pertemuan kita bersama dan kemudian menyerap begitu banyak ilmu dan hikmah yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap detik yang kita ikuti ya, setiap detik yang kita siapkan untuk belajar dari mulai pertemuan pertama sampai dengan malam hari ini dan nanti sampai dengan selesai, Allah catat sebagai amal soleh yang diridhoi, ya. Kemudian mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita dan mudah-mudahan juga menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sahabat majlis semuanya, insya Allah pada malam hari ini menjadi pertemuan yang juga semakin melengkapi ya pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Alhamdulillah di pertemuan 18 ini kita sudah memasuki di penghujung ya materi pada pilar Baitul Mal ya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan ya ilmu kemudian hikmah yang akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Lukmanul Hakim dengan tema ya yang ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Ini seringkali disampaikan di awal-awal pelatihan ya, bahwa kalau di Baitullah DNA-nya adalah DNA ketaatan ya. Kalau di Baitul Quran DNA-nya adalah keteladanan, sedangkan di Baitul Mal, di pilar Baitul Mal ini DNA-nya adalah DNA kepedulian. Nah, apa ini DNA ya dan konsep Baitul Mal Masjid yang insya Allah nanti kita akan kembali mendengarkan ya inti dari mengapa ya alasan atau strong why ya kita
diharapkan ya, dan mudah-mudahan nanti di seluruh masjid-masjid di seluruh Indonesia, khususnya peserta dari pelatihan Masjid Blender ini, insya Allah nanti akan bisa menghadirkan ya Baitul Mal Masjid di masjid masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah demi keberkahan ya pada pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mohon kesediaan Ustadz kita, ya Ustadz muda kita dari Masjid At-Taqwa untuk bisa membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Abang Da, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara Ana sudah terdengar, Ustaz? Alhamdulillah sudah jelas, Bang Subhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dibacakan Quran Surah Fussilat ayat 6 dan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya, katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Bang Subhan dari Masjid At-Taqwa yang telah tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ini menjadi keberkahan dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Dan kita doakan juga semoga Bang Subhan dan keluarga senantiasa Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan kesehatan, perlindungan, ya. Allah jadikan keluarga beliau ya jadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan dan yang paling penting insya Allah mudah-mudahan diistiqomahkan ya untuk senantiasa dalam ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bapak Ibu sahabat masjid semuanya yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran adalah salah satu remaja di Masjid At-Taqwa Jakarta Timur, Bapak Ibu. Jadi Masya Allah tabarakallah ini ya. Ini atas wasilah Zoom ya, kita bisa bertemu dan kemudian bersilaturahim dengan sahabat-sahabat masjid dari seluruh Indonesia ya. Bahkan yang membaca Al-Qur'annya dari Jakarta Timur ya, yang MC-nya di Pontianak yang insya Allah nanti Kiai Lukmanul Hakim yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi ini dari ujung Kalimantan Barat. Masya Allah tabarakallah. Ini memang udah nggak ada batas ya Bang Gun ya. Ya Allah ya Rabbi. Semoga ini tidak mengurangi ya rasa di hati-hati kita insya Allah untuk senantiasa mudah-mudahan kita berdoa senantiasa ditautkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam persaudaraan Islam ya dan kemudian semangat untuk terus memakmurkan masjid Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Bang Subhan atas
pembacaan isi Al-Qur'annya, insya Allah kita akan kembali ya melanjutkan Bapak Ibu sesi pelatihan kita pada malam hari ini yang insya Allah tadi seperti ini disampaikan telah memasuki pertemuan ke-18 ya. Masya Allah, ini kalau dihitung-hitung ini sudah mungkin sekitar 7 atau 6 sampai 7 pertemuan lagi ya Bapak Ibu sahabat masih semuanya kita akan bersama ya dalam forum pelatihan ini. Tapi mudah-mudahan selama 18 pertemuan ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali pencerahan ya, banyak sekali perubahan mindset yang mudah-mudahan juga mendorong kita untuk segera bergerak ya. Mendorong kita untuk segera ya mengaktifasi berbagai program-program kebaikan yang bisa dihadirkan dari masjid-masjid kita. Tiada lain tujuannya adalah bagaimana kita bisa menjadi wasilah kemudian menjadikan ya sebanyak-banyaknya umat ya masyarakat itu untuk bisa kembali ke masjid, untuk bisa kembali ke Quran. Itu adalah tujuan kita bersama insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan, dengan ilmu-ilmu yang telah disampaikan ini, ya Bapak Ibu kita semakin yakin, ya, semakin percaya diri, ya, semakin gaspol begitu untuk segera menghadirkan transformasi, ya, ataupun kebaikan-kebaikan dari masjid kita insya Allah. Nah, alhamdulillah izin pada malam hari ini, insya Allah kita akan dibersamai oleh gurunda kita, Ustadz Luqmanul Hakim, yang Masya Allah Tabarakallah pada saat atau pada malam hari ini juga sedang melakukan safar ya, Bapak Ibu sahabat majlis semuanya. Tadi kami sampaikan ini di ujung Kalimantan Barat, Bapak Ibu. Jadi saya aja pribadi ini belum sempat sampai ke Putu Sibau ini, Pak. Maksudnya yang di ujung banget ya. Hanya sekali aja pernah berangkat ke Putu Sibau karena memang jaraknya yang jauh. Walaupun memakai pesawat mungkin sekitar 1 jam lebih ya, tapi kalau melewati jalan darat, Masya Allah Tabarakallah ini berbelasan jam waktu yang perlu ditempuh untuk bisa sampai di kota Putu Sibau. Tapi Masya Allah, dimanapun ini adalah buminya Allah, dimanapun ini adalah tempat kita untuk bisa saling bersilaturahmi ya, untuk bisa menyiarkan dakwah Islam ya. Dan Masya Allah Tabarakallah, Ustaz Luqman pada hari ini juga sampai di ujung Kalimantan untuk insya Allah membersamai umat Islam yang ada di Putu Sibau, Kapuas Hulu. Dan di saat yang sama juga Bapak Ibu sahabat majlis semuanya, Ustaz Luqmanul Hakim nanti insya Allah akan live langsung dari rumah Wakil Bupati Kapuas Hulu ya, dan insya Allah juga dihadiri oleh ramai ya, banyak sekali pengurus masjid di kota Putu Sibau. Nah ini insya Allah mudah-mudahan menjadi penyemangat kita juga Bapak Ibu ya, untuk insya Allah nanti bisa menampilkan nih, kalau yang memang ada di masjid nanti boleh on cam dan kemudian juga menampilkan jamaah-jamaah yang hadir dalam kegiatan kita pada malam hari ini insya Allah. Baik, izin kami untuk bisa menyapa terlebih dahulu ya Ustaz Luqman yang hari ini ada di Putu Sibau, Kapuas Hulu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, tadi kami dikirimkan foto Bapak Ibu ya, jadi Masya Allah ini sudah siap tempat atau yang akan digunakan nanti untuk oleh Ustaz Luqman untuk live di rumah Wakil Bupati, dan kemudian juga alhamdulillah dihadiri oleh banyak sekali pengurus masjid insya Allah. Nah, insya Allah sambil kita menunggu terhubung dengan Ustaz Luqmanul Hakim yang berada di Putu Sibau atau di ujung Kalimantan Barat ya. Baik, kita izin untuk Bapak Ibu nih untuk kita lihat dulu ya, saling menyapa. Nanti boleh juga saling menyapa Bapak Ibu di kolom chat ya, bisa dituliskan di kolom chat dari mana saja Bapak Ibu sahabat majlis semua yang Masya Allah Tabarakallah sekarang sudah hampir 140-an sahabat masjid dari seluruh Indonesia yang hadir ini untuk bisa menuliskan dari mana aja. Mudah-mudahan ini juga bisa dilihat oleh sahabat-sahabat kita yang juga live hari ini menonton di konten di Putu Sibau, Kapuas Hulu insya Allah. Pengen menyapa Masjid Ajar, Pondok Oh ya, Ajar. Masjid Ajar di Purwakarta ya, Bangun ya, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar. Nah ini ya pakai Zoom seluruh Indonesia. Ada ini sudah angkatan ke-6. Purwakarta, dari mana lagi nih? Ada masjid dari Masjid Titik Cahaya Bone, Masya Allah. Masya Allah, siap. Bang Imam. Assalamualaikum. Baik, Masya Allah. Ya silakan yang jamaahnya yang ramai ya. Insya Allah kita siap buka videonya. Baik. Ini juga
Alhamdulillah sudah dibersamai juga sama gurunda kita. Alhamdulillah kita sudah terhubung Bapak Ibu dengan Ustadz Lukmanul Hakim di Putu Sibau ya. Jadi silahkan ini ditampilkan on cam Bapak Ibu untuk bisa menyapa langsung nih Ustadz Lukman di Putu Sibau dan para ya, umat Islam, pengurus masjid yang juga hadir pada pertemuan malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Siap Ustadz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya malam hari ini ada di rumah dinas Wakil Bupati Kapuas Hulu bersama para tokoh masyarakat, para alim ulama, orang-orang hebat yang ada di bumi Uncak Kapuas ini. Dan Masya Allah tadi kami sebelum Zoom ini berdoa bersama, qadarullah tanggal 6 bulan 8 kemarin Pak Wakil Bupati dan juga Ibu anniversary pernikahannya. Jadi milad pernikahan yang ke-14, kita doakan semoga menjadi keluarga Ibrahim. 14 itu kan surat Ibrahim kalau dalam Al-Quran. Jadi surat 13 itu surat Ar-Ra'du, surat ke-14 itu surat Ibrahim. Keluarga terbaik di dalam Al-Quran itu diceritakan Allah adalah keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah, anaknya soleh-solehah. Dan dua anak beliau Ismail dan juga Yakub itu menjadi Ishak Yakub juga di para nabi yang keturunannya sampai ke Nabi Isa, lalu Nabi Ismail menjadi keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga beliau jadi keluarganya Ibrahim, diberkahi Allah dunia akhirat. Mohon doa dari seluruh orang-orang baik di seluruh Indonesia yang saat ini hadir, dari Aceh sampai Papua yang hari ini ikut seminar nasional ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, keluarga kita keluarga harmonis. Doa Nabi Ibrahim sederhana, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadi Rabbi habli minas sholihin. Nanti saya tuliskan Pak Wakil. Nah, pendek tapi doanya luar biasa. Kalau ada orang bilang, anak saya hafal Quran 2 juz, anak saya juara MTQ, anak saya ranking 1, cerdas cermat, terus Nabi Ibrahim lewat gitu. Terus dia bilang, anak saya nabi semua. Kalah kita sama Nabi Ibrahim. Doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Jadi ini boleh dibaca juga ketika sedang sholat sunnah. Kita sholat sunnah, boleh baca doa ini. Jadi boleh baca doa ini sebagai bacaan sholat. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Allahu Akbar. Pendek tapi powerful. Doanya pendek. Jadikanlah anak cucu keturunanku sampai hari kiamat selama-lamanya, termasuk orang-orang yang soleh-solehah. Nah, jadi bukan cuma doa untuk anak, tapi cucu, keturunan, dan seterusnya. Alhamdulillah juga tadi bertepatan milad juga saudara kita Pak Nanang. Alhamdulillah usianya baru 43, selisih beberapa bulan aja sama saya. Tapi berapa bulannya tidak tahu, saya tidak kehitung. Pak Nanang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Nah, hari ini, malam ini, Ayah Bunda, Bang Kakak, saya diminta untuk bicara tentang konsep dasar dari Baitul Mal. Ada yang kita sudah pelajari sama-sama, ya Bunda semuanya, Baitullah. Baitullah itu DNA-nya adalah ketaatan. DNA-nya adalah ketaatan. Sedangkan Baitul Quran itu DNA-nya adalah keteladanan. Nah, hari ini kita bicara tentang Baitul Mal. Jadi konsep dasarnya ini mungkin banyak juga tokoh-tokoh di sini yang hadir.
Masjid itu punya 4 prinsip atau 4 pilar utama berdasarkan surat 9 ayat 18 yang sudah kita pelajari di kurikulum sebelumnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Masjid itu harus punya 4 elemen. Jadi kalau kita hari ini mengaku pengurus masjid atau mengurus masjid harus punya 4 prinsip. Ini bukan kata-kata Luqman, bukan kata saya. Surat 9 ayat 18. Pertama, amana billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir itu banyak syaratnya. Contoh, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik-baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini saya di Kapas Hulu, Masya Allah, untung cuma 3 hari. 4 hari ya? Kalau lebih dari 1 minggu, waduh. Yang overweight ini bukan bagasinya, berat badan saya kayaknya yang mana. Nggak ada satupun yang disajikan orang Kapas Hulu ini kecuali yang terbaik. Ikan terbaik. Wah, ini teman-teman seluruh Indonesia wajib mampir nanti ke Kapas Hulu ya, harus mampir ini. Pak Wakil nih, Masya Allah nyambut, dan tokoh-tokoh di sini. Pertanyaan wajib, apa kabar? Yang kedua, udah makan belum? Nah, jadi ayah bunda abang kakak semuanya di sini beliau ini mempraktekkan sabdanya baginda Rasulullah, memuliakan tamu, luar biasa. Di sini dimuliakan makanan-makanan terbaik, durian-durian terbaik, makan ikan-ikan sungai terbaik itu adanya di Kapas Hulu. Kerupuk basah, wah harus ngerasakan kerupuk basah khas Kapas Hulu ya. Kalau tidak ada gambar, tidak ada video, tidak ada rasa, itu hoax namanya ya. Maka kalau mau supaya tidak hoax, datang nanti ke Pontianak, datang ke Kapas Hulu insya Allah. Dijamu, makan sepuasnya. Makan sepuasnya. Jadi alhamdulillah, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia beriman pada memuliakan tamunya. Tapi ada satu lagi, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarahu, kata Rasulullah. Janganlah dia menyakiti tetangganya. Nah, tolong Bang Gun, Bang Aji, di stressing point hadis yang ini, saya pengen menguatkan tentang barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Selama ini kita berpikir menyakiti tetangga itu adalah mukul, atau mungkin zolim, ngambil mangganya dia. Padahal salah satu bukti atau tanda kita menyakiti tetangga itu adalah ketika kita mengumumkan saldo masjid ratusan juta, terus tetangga kita nggak bisa makan. Itu juga kita menyakiti tetangga. Dan itu yang punya gaya begitu, hobinya numpuk-numpuk saldo, itu sedang menyakiti tetangga dan mengkhianati ayat 9:18 ini. Karena beriman pada Allah dan hari akhirnya langsung batal. Kenapa? Menyakiti tetangga. Dan tadi kita ngobrol sama Pak Wakil, cerita-cerita, nanti saya izin juga minta beliau ngomong di sini, nyampaikan tentang jangan menunda orang berbuat baik. Nah, kita undang Pak Wakil ke sini. Silakan Pak Wakil. Nah, ngomong sedikit, banyak pun tidak apa-apa gitu. Nah, Pak Wakil ini masih muda, selisih bulan juga sama saya. Pak Wakil, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Silakan Pak Wakil disapa teman-teman seluruh Indonesia ini dari Aceh sampai Papua pesertanya. Pengurus-pengurus masjid dari seluruh Indonesia insya Allah. Silakan Pak Wakil nyampaikan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ustaz Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara dari Aceh sampai Papua ya. Baik, saya wakil Bupati Kapas Hulu, sangat luar biasa ditangi seorang usaha luar biasa. Dulu kita hanya bisa lihat di YouTube atau FB atau sebagainya lah, sosial media. Tapi sekarang alhamdulillah bisa bersama-sama saya di rumah dinas wakil bupati dalam acara apa itu kan? Masjid Bintang 5. Masjid Bintang 5 ya. Baik. Alhamdulillah, saya datang kemarin di tanggal 6 Agustus, dia datang disambut banjir besar di Kabupaten Kapas Hulu. Ini membawa berkat sendiri. Dia datang, kita sholat di Masjid Darussalam, di mana Masjid Darussalam itu punya arti bagi saya karena waktu saya masih berusaha sampai berteriwan menjadi
Wakil Bupati masjid itu benar luar biasa karena saya banyak berdoa di masjid itu. Jadi saya meminta dan memohon sampai terakhir waktu pemilihan wakil bupati saya berdoa sujud di Masjid Darussalam supaya saya terpilih menjadi wakil bupati. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya itu wakil Masjid Darussalam. Masya Allah. Baik, tadi memang sangat luar biasa ya. Ini benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya Pak Ustadz Lukman kembali di Pontianak pada Siang tadi jam 11. Jam 11 kan, tapi nyatanya pesawat tidak terbang. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan siapa yang ngatur, itu semua karena Allah Taala. Allah Taala. Jadi, apapun keputusan Allah Taala adalah terbaik. Amin. Jelek pun sekalipun tetap Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tidak pernah terpikir atau terpikir ya, Pak Ustadz. Jadi dengan banyaknya pesawat yang ngomong waktu kita subuh berkah tadi ya. Subuh. Dia bilang sudah jadi terbang. Ustaz, gimana saya ada acara anak yatim di kecamatan 1 jam dari Dusibo. Jadi nyatanya alhamdulillah tadi kita acara dengan anak yatim dan dengan kapan dia kegiatan benar-benar sangat kami berjalan dari Dusibo ke desa Riampian, kami bercerita tentang hal-hal yang baik. Jadi kita tidak boleh menunda orang untuk berbuat baik. Nah, masjid. Betul. Ini fenomena di Kabupaten Kapuasulu, di sini saya bercerita banyak masjid-masjid yang dengan bangganya saldonya ratusan juta, malah ada miliaran rupiah. Masya Allah. Di kampung saya gitu ya. Disebutkan ada berapa masjid lah di Kabupaten Kapuasulu karena hampir luasnya Kabupaten Kapuasulu ini hampir sama dengan luasnya Jawa Tengah. Masya Allah. Hampir di bawah sedikit. 23 kecamatan, 23 kecamatan, 78 desa, 4 kelurahan. 4 kelurahan. Totalnya sekarang sudah 31.225 km persegi. 31.225 Masya Allah. Lebih besar kalau dari provinsi Jakarta itu kalau nggak salah 5.000 hektar ya. Itu hampir sama dengan satu kecamatan di kabupaten kami. Ya Allah. Nama kabupaten kami Kabupaten Bangka, Kecamatan Bangka, Kabupaten luasnya 7.000 hektar. Satu kecamatan. Satu kecamatan. Satu kecamatan lebih besar daripada Jakarta. Lebih sangat luas. Ya Allah. Makanya di sini saya cerita tadi ini saya bercerita dengan Ustadz seperti ayah saya ya. Ayah saya dulu seorang mantri ya. Jadi seorang mantri dia kalau nyuntik hanya dibayar beras, pakai ikan asin dan kadang gratis. Mantri itu dokter kampung kawan-kawan ya. Mungkin banyak yang nggak ngerti kan. Tenaga kesehatan, medis di zaman dulu. Tapi skillnya lebih hebat daripada dokter. Orang atau orang sakit dan sebagainya. Masuk kampung, nolong-nolong orang. Dibayarnya pakai? Kadang-kadang dibayar, kadang-kadang gratis, kadang-kadang dibayar pakai ikan, pakai beras, pakai rempah gitu. Segini apa rempah ini apa? Sayur-sayuran. Rempai. Beliau ini anak seorang mantri. Jadi waktu saya terjun ke dunia politik, Ustaz tidak ada yang kenal saya. Jadi tapi di saat orang bertanya, kamu siapa? Saya Wandi Hidayat ST. Kerjanya apa ini? Kamu dari mana? Jongkong. Anak siapa? Mantri dari orang terkejut semua. Masya Allah. Jadi langsung disebut, Bapak kamu kami. Bapak kamu yang nolong waktu saya ditabrak sapi. Ditabrak sapi. Ada bapakmu yang menolong kami, saya melanjutkan. Jadi waktu ayah saya berbuat baik, dia tidak menerima apa hasilnya waktu, tapi saya anaknya. Masya Allah. Berarti adalah anak dari ini cerita nyata, jadi pengaruh ya terhadap waktu saya mencalonkan waktu pertama saya terjun ke dunia politik. Pendatang baru ya? Pendatang baru, alhamdulillah langsung terpilih menjadi anggota DPRD dengan 2 kursi Pak Ustaz. Masya Allah. Soalnya orang melimpah ruang.
Berkahnya anak mantri ya. Kita ini jangan takut berbuat baik dan dibalas oleh Allah pada saat itu, tapi mungkin anak cucu kita seperti doa Nabi Ibrahim tadi lah. Rabbi habli minas solihin. Jadi jangan takut berbuat baik. Jadi jangan menunda, apalagi masjid ini orang yang apa setiap Jumat, setiap 5 waktu yang selalu memasukkan uangnya ke apa? Kota amal. Ke kotak amal. Nah, ini jangan ditunda-tunda. Ini pasti orang punya baik dengan maksudnya ke kotak amal untuk menyuruh pengurus masjid untuk menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jangan menghalangi uang berbuat baik itu. Jadi kalau saldonya bertumpuk, sama dengan kita menunda orang untuk beramal soleh kan, untuk berbuat baik. Nah itu teman-teman semuanya jangan sampai ada mazhab menumpuk-numpuk saldo ya. Yang harus ditumpuk itu amal soleh. Amal soleh. Bukan numpuk saldo. Jangan saldonya. Amal solehnya cepat-cepat realisasikan. Tapi ini tidak ada. Ini hanya ada di kampung saya. Di mana? Di kampung saya. Terus Pak, yang satu lagi tadi Pak, cerita bahwasanya apa pengalaman Pak Wakil selama sempat bingung, stres, dan pelampiasannya itu di masjid hampir 30 hari ya itu cerita. Ceritanya juga ya, saya dulu kan 11 tahun menjadi pengusaha yang kerja dengan seorang pengusaha. Saya memutuskan untuk berhenti waktu itu. Jadi berhenti bekerja, di mana waktu itu kesibukan katakan Ustaz tadi di Mapati dikejar-kejain kan. Jadi otaknya yang dipikir gimana mencari uang sebanyak-banyaknya. Di otak gimana dicari untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya ya. Tapi kita punya prinsip ya, karena saya orang Muslim punya prinsip. Karena di sana kita prinsip tidak jalan, daripada kita tidak jalan, daripada kita apa di hati tidak cocok. Jadi saya memutuskan untuk berhenti. Jadi waktu itu kita hidup ya bergelimang harta, tapi saya tanya istri saya, kalau saya berhenti siap nggak untuk hidup susah? Kata dia siap. Masya Allah. Jadi pelampiasannya adalah di Masjid Darussalam itu. Nah, pelampiasannya jadi hidup sehari-hari di Masjid Darussalam. Kerjanya sholat ngopi. Nggak ada kerjaan. Setiap hari itu ngopi di Pagamang. Saksi hidup ya, ada orang. Alhamdulillah kita baru saya lantik kemarin menjadi PT Direktur PT Ucaka Pos Mandiri. Alhamdulillah. Saudara perjuangan ya, saudara seperjuangan. Jadi apa? Hidupnya di masjid. Kerjanya sholat subuh, ngopi sampai zuhur. Habis itu ngopi lagi sampai malam. Kerjaannya gitulah, tidak ada kerjaan. Akhirnya diajar oleh saudara Kamali untuk terjun ke politik. Modalnya ada, tapi inilah dengan bakat doa di waktu itu bukan karena duit, memang nggak ada duit Pak Ustaz, tapi kita meminta. Di dalam doa itu saya meminta, ya Allah, saya minta duit untuk semua sholat ya, semua dari mulai subuh, duha, itu cerita sama kawan-kawan. Dari mulai subuh, duha, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sampai sholat tasbih katanya. Sampai sholat tasbih, sampai waktu itu bulan Ramadan itu 30 malam itu sholat 5 waktu subuh sampai sholat tasbih habis, tarawih habis di Masjid Darussalam. Ya Allah, Masya Allah. Ini berkahnya masjid. Kalau masjidnya dikunci nggak bisa jadi wakil bupati sekarang. Sampai musim COVID kemarin pun Masjid Darussalam pun tidak tutup. Tetap buka. Ya Allah. Dan Ustadz dan tidak pernah terpikir oleh saya. Yang meresmikan Masjid Darussalam itu saya tanda tangan kemarin. Allahu Akbar. Masjid perjuangan, tempat neteskan air mata, nangis segala macam. Ternyata Pak Wakil yang resmikan masjidnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan ada tanda tangan itu. Prasasti Masjid Darussalam. Memang berkahnya masjid. Seandainya masjid waktu itu dikunci, seandainya masjid waktu itu ditutup, atau mungkin Pak Wakil diusir-usir, orang mana tahu kan waktu itu kan belum jadi wakil bupati ya, diusir-usir, begitu udah dinaik jadi bupati ya yang ngusir, jadi pecat. Tapi untuk mengurus masjidnya baik. Nah teman-teman semuanya ini contoh konkret ya, apa masjid itu punya fungsi yang besar. Satu tentang fungsi masjid pertama adalah menjadikan orang tuh taat kepada Allah. Yang kedua punya keteladanan, jujur, amanah.
Nah, yang ketiga ini masjid harus punya DNA yang ketiga, yaitu kepedulian. Kalaulah masjid itu menjadi pusat kepedulian, maka tidak ada orang-orang miskin di sekitar masjid. Orang-orang yang tadi galau, tanda kutip, stres bisa dibilang, biasa di tempat kerja, sibuk, bukan bekerja sebenarnya dikerjain gitu. Kan bukan bermanfaat tapi dimanfaatin. Itu kalau dia tidak punya tempat untuk melampiaskan itu, maka bunuh diri. Stres, untung ada tempat namanya masjid. Maka Baitullah, nama lain atau arti lain dari Baitullah itu ayah bunda, abang kakak semuanya, bait itu artinya rumah. Baitullah tempat kembali. Baitun itu rumah, tapi artinya adalah makanun lirruju', tempat untuk kembali. Jadi kalau Baitullah adalah tempat untuk orang kembali kepada Allah. Itu dari Baitullah. Maka kalau masjid ini punya DNA kepedulian, maka dia harus merangkul orang-orang susah. Disiapkan tempat untuk. Makanya kami punya singkatan nih, mungkin ayah bunda semuanya yang hadir di sini juga para tokoh masyarakat, ada istilah di Munzalan itu kita namanya masjid romantis. ROMMANTIS. Romantis itu singkatan ramah orang muda. Anak-anak muda ini saya lihat bapak-bapak ini masih muda-muda semuanya ini. Ramah anak-anak, ramah musafir. Selain orang muda harus ramah musafir. Karena doa musafir itu. Yang ketiga, ramah anak-anak. Dan yang keempat adalah tetangga sekitar. Jadi masjid itu harus ramah. Tidak boleh seram, tidak boleh horor. Saya pernah di satu daerah, saya bawa anak saya lagi sholat, terus imamnya bilang gini, buat bapak-bapak jamaah yang bawa anak silakan sholat di luar. Itu saya rasa mau saya lempar kepalanya imam itu. Cuma untung waktu itu saya tidak kesetanan, waktu itu tidak jadi saya lempar. Saya sholat, habis sholat saya langsung angkat anak saya. Habis itu saya doa sepanjang jalan, saya dendam, saya bilang saya nanti kalau Allah takdirkan punya amanah, punya wewenang untuk ngurus masjid, saya bilang tidak akan saya biarkan orang-orang tua itu ngomong kayak gitu. Tapi itu tidak ada di dunia ini. Di kampung saya aja. Ya, di mana tempatnya? Di kampung saya. Jadi habis itu baru pengurus-pengurusnya lapor ke saya, Ustadz gimana caranya kok anak-anak muda tidak mau merapat? Anak-anak muda kok susah jadi pengurus? Saya bilang kau garang sama anak muda. Anak-anak muda tuh sederhana, kasih makan, kasih wifi, selesai. Kasih makan, kasih wifi. Terus yang paling penting apa? Kasih apresiasi. Kasih mereka peluang untuk berkarya. Ini kalau mengandalkan saya, ngerjakan ini, tidak akan bisa. Anak-anak muda ini yang bikin teknologi ini nih. Bang Aji, Bang Gun, Bang Denny, Bang Destra. Pagi kita dengan Pak Wakil kemarin jalan ke mana? Ke tempat banjir, lokasi banjir. Siang, udah jadi dah konten video. Malam udah tayang. Nah teman-teman semua, yang bunda, bapak, abang, kakak, kemarin saya, Masya Allah, Tabarakallah, waktu malam mau berangkat ke Putus Sibau itu, biasanya saya pakai jas atau pakai jaket. Tapi entah ngapa waktu itu pengen pakai rompi. Pengen pakai rompi, tulisannya Masjid Kapal Munzalan. Nggak ada terpikir apa-apa. Pokoknya malam siapkan rompi. Besok saya mau berangkat pakai ini. Begitu pagi dapat info, pas sudah mau terbang tuh Pak Wakil, pesawat sudah boarding. Saya masih di rumah mama saya kan. Ustaz udah last call. Oke, bismillah. Kalau terbang memang rezeki, saya bilang. Kalau enggak pun ya sudahlah. Tapi kita rubah agenda, saya bilang. Sana banjir Ustaz, enggak apa-apa saya bilang. Kita terbang. Kita ganti acara dari Tablik Akbar jadi Paskas Rescue. Alhamdulillah kami mampir ke masjid pertama kali kita sholat di Masjid Darussalam tempat Pak Wakil tadi cerita. Dan kita wudhu pakai air banjir. Mantap. Luar biasa ya ayah. Kita ada videonya tuh cuci muka di air banjir. Dan Masya Allah saya kaget ngelihat Pak Wakil Bupati belum pernah ketemu. Begitu ketemu pakai sendal jepit. Pakai celana, kayak kaos. Saya bilang siapa? Nggak ada pengawal, nggak ada apa. Ini orang kalau nengok bingung. Yang mana Wakil Bupatinya gitu. Tapi alhamdulillah walaupun dia pakai sendal jepit, nggak ngupgrade sendal ya. Nggak ngupgrade sendal di masjid. Jadi karena kemarin kita ngobrol ada orang yang hobinya suka ngupgrade sendal gitu ya. Sendal jepit, pergi sendal jepit, balik bawa sepatu gitu ya. Jadi ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk katanya. Nah ini salah menerjemahkan statement ulama gitu ya. Nah waktu saya ke sana, kita langsung jalan, kita hadir dan kita dikawal sama Pak Wakil. Naik speed, nunggu air, kemudian kita jalan pakai perahu,
menyusuri beberapa daerah yang terdampak banjir. Kemarin itu ada satu daerah kemarin ya. Daerah Kamin itu tinggi gedung rumahnya itu katanya 3,5 meter plus dengan air itu mungkin sekitar 1 meter lebih. Itu masuk dalam rumah. Dan saya waktu itu bawa nama masjid. Saya bilang ini ada titipan dari orang baik. Saya serahkan kepada Pak Wakil juga menyerahkan beberapa donasi, beberapa titipan itu dari masjid, dari orang baik melalui masjid. Nah, kalau masjid hadir di setiap bencana, masjid hadir di setiap permasalahan umat, maka umat ini tidak punya pilihan lain kecuali balik ke masjid. Kenapa banyak orang-orang kaya yang saya temui juga tidak mau nyumbang ke masjid, Pak Wakil? Karena nengok saldo sudah ratusan juta. Dia bilang, untuk apa aku nyumbang lagi? Dan banyak juga, ini di kampung saya, Pak Wakil. Sudah banyak saldonya katanya, masih minta juga. Masih ada pengalaman gitu, Pak Wakil? Itu di kampung saya, bukan? Coba cerita. Banyak di masjid tidak banyak saldo, masih kita minta ke pemerintah. Masya Allah. Di tahun 2022 ini hampir kalau saya total hampir 4-5 miliar saya anggarkan untuk masjid yang ada di Kabupaten Kapuas. Masya Allah. Maka ke depan yang besar lagi bosnya itu. Amin, 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 berkah. Nah, kalau kemarin apa juga ya. Tahun ini saya bantu sekitar 100 juta gitu loh. Kemarin saya lihat kanopinya kok kecil gitu. Kalau hitungan secara saya ini orang teknik juga. Orang teknik dan kontraktor berpengalaman 11 tahun. Kanopi yang 1 juta, kanopi obat-obatan yang 40 juta yang luasnya itu hanya katanya udah habis katanya 1 juta. Jadi ya, pengalaman juga lah. Jadi padahal saldonya banyak, tapi kanopinya minta kecil. Dan apa tidak sesuai anggaran. Anggaran dan uang masjid saya dengar banyak dipakai pinjam oleh yang saya bilang tadi lah, banyak dipakai pinjam oleh keluarga atau apa, hanya apa saldonya terpampang di papan tulis, duitnya tidak ada. Masya Allah. Nah, ini teman-teman semua, Pak Wakil cerita apa adanya ya. Saya tidak ada minta materi, tidak ada minta setting Pak Wakil nanti ngomong gini tidak ada. Nyambung apa adanya aja. Ini memang kalau bahasa pepatah Melayu itu menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Pepatah menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kita ngomong begini nih, saya hati-hati betul kadang-kadang. Makanya antara mau ngomong atau enggak, tapi memang ini fakta dan pil pahit yang harus kita sampaikan. Hampir 1 juta Pak Wakil masjid se-Indonesia. 1 juta masjid. Nggak usahlah banyak-banyak gitu ya. Kita 1000 aja, 1000 masjid. 1000 masjid komitmen tumpuk tengah. Kita kemarin nge-launching program Infak Masajid Allah. Infak untuk program kemaslahatan masjid. Dikoordinir, dikomandoi oleh masjid yang kita percaya. Kita patungan rame-ramai, masjid-masjid itu 1 juta masjid itu patungan, nggak usah banyak, 1000 masjid aja. 1 masjid 1 bulan mengumpulkan 1 juta. Berarti kalau 1000 masjid, 1 miliar sebulan. 1 miliar itu kita bikin program, misalnya program masjid masak-masak. Masjid memberi beasiswa kepada anak berprestasi di daerah mereka. Putra daerah, kader daerah, itu uang 1 miliar bisa tumpah-tumpah, entah kemana-mana jadinya. Saya coba ngelola duit 20 juta, 30 juta untuk distribusi macam-macam, jadinya banyak sekali, bisa sampai ke korban banjir. Itu titipan dari orang baik, bukan duit saya. Tapi orang baik percaya, dititipkan kepada Munzalat, saya serahkan lagi kepada Pak Wakil. Kita distribusikan sampai ke Riam Piang, sampai tadi ke mana? Teluk Bara, sampai ke Kedamin, sampai ke beberapa daerah. Itu uang-uang kecil. Bayangkan kalau kita nih mau sama. Tapi saya pengen pesan juga sama ayah bunda semuanya, kebaikan ini pasti ada musuhnya. Sebagaimana kebaikan juga pasti ada penolongnya. Jadi kebaikan dan penolong ini berbanding lurus. Ada orang yang tidak banyak omong tapi banyak transfer. Ada enggak? Diam, 1 miliar. Diam, 200.
Ya, enggak banyak transfer juga. Kalau ini menurut saya lebih bagus lah. Ada sumbangsi lah. Minimal dia doa gitu lah kan. Dia enggak ribut. Ya kan? Tapi juga enggak nyumbang. Ya enggak apa-apa lah. Yang kacau nih, sudahlah enggak nyumbang banyak omong. Vokalis. Saya nyebutnya vokalis. Ayah Bunda, peserta-peserta hari ini pernah kenal atau pernah tahu dengan yang namanya vokalis? Buka mic-nya. Tahu vokalis? Oh, di itu ya. Tahu vokalis ya? Banyak bicara. Oke. Banyak bicara, enggak ada transfernya. Banyak gaya aja. Besak ke gaya. Ketawa. Itu yang ketawa-ketawa kayaknya pengalaman kayaknya ya. Itu yang senyum-senyum, ketawa-ketawa tuh rasa-rasanya pengalaman pribadi kayaknya. Terlalu banyak cincong. TBC, terlalu banyak cincong. Sudahlah enggak ada transfer, enggak ada bantu, tapi ribut. Nah, kalau ngomong apa? NATO, no action NATO. only. Oh, deh. Itu siapa? Buya Yasril ya? Oh, Buya. Buya Yasril ini yang punya Tanah Abang. Masjid Fatahillah di lantai paling tinggi di Tanah Abang Jakarta ada Masjid Fatahillah. Ini sudah deklarasi jadi Masjid Sandang Indonesia, mensuplai dan mensupport pakaian-pakaian terbaik ke seluruh Indonesia. Itu masjid berkontribusi. Jadi tagline kita, DNA dari malam hari ini adalah konsep dasar Baitul Mal, kepedulian. Kalau ada niat pasti ada jalan. Ada Masjid An-Nahl sebagai masjid dapur Indonesia. Ada Masjid Al-Insan sebagai masjid backpacker. Jadi ayah bunda kalau ke Jakarta mau nginap di Masjid Al-Insan. Disiapkan penginapan gratis. Jadi nggak perlu lagi nginap di Hotel Merah Putih. Tahu Hotel Merah Putih? SPBU. Bensin. Jadi sekarang masjid-masjid ini sudah mulai bertransformasi. Maka tagline yang kita tawarkan Pak Wakil adalah masjid multifungsi dan masjid yang terus berkontribusi. Masjid multifungsi dan masjid yang terus berkontribusi. Bukan masjid bisa berapa saldo kami, tapi berapa yang bisa kami berikan, berapa jiwa yang bisa terbantu, berapa anak-anak yatim yang bisa antum kasih makan. Masjid Munzalan kecil aja, 11 meter kali 17 meter. Di dalam gang sempit yang waktu itu dan sampai sekarang 97,5% itu non-muslim. Sekitarnya Pak Oke. Tionghoa. Tapi kita dengan izin Allah, hari ini detik ini atas izin Allah, atas rahmat Allah, kuasa Allah, dengan wasilah gerakan infak beras, Masjid Kapal Munzalan sekarang bermitra atau mensuplai 6.000 pesantren se-Indonesia dan 500.000 anak yatim penghafal Quran dari Aceh sampai Papua. 11 meter kali 17 meter. Nggak besar. Nah, kalau Masjid Munzalan yang 11 meter kali 17 meter ini ngasih makan 500.000 anak yatim, saya yakin yang masjidnya besar-besar tuh juta-juta anak yatim dikasih makannya. Kok senyumnya senyum nggak enak gitu ya? Maka panjang amin. Mulailah berpikir bukan lagi beton dan besi, Pak Wakil. Bukan lagi beton dan besi. Maka nanti Pak Wakil materi saya ini bisa disampaikan ke masjid-masjid di Kaposulu dan sekitarnya. Jangan bangun fisik terus. Jangan cuma besarkan, itulah besak ke gaya tuh. Ya kan? Masjid tuh porselin, menara, tempat wudhu, kanopi pun tidak sampai 100 juta ya. Ini pengalaman juga, misalnya di kampung saya juga ada. Kampung saya. Saya tahu ini besar terus masjidnya, tapi ada satu orang dia yang azan, dia yang topan, dia imam, dia makmum. Masya Allah. Barangan yang orang menentukan itu tidak sholat. Ya Allah. Itu di kampung saya ya. Kata yang nonton, kata teman-teman yang nonton, oh Pak Wakil itu sama di kampung saya juga gitu. Berarti itu kampung kita semua berarti.
masjidnya tambah besar. Kenapa? Karena selama ini Pak Wakil, image-nya adalah masjid sama dengan fisik. Masjid sama dengan beton dan besi. Ini mindset yang menurut saya harus kita rubah. Tapi saya juga tidak bisa maksa. Masjid itu bukan beton dan besi, tapi fungsi dan kontribusi. Apa masjid itu? Fungsi dan kontribusi. Apa yang bisa diberi, apa yang bisa ditolong, apa yang bisa dibantu. Bayangkan kalau semua masjid dengan izin Allah bergerak, berkolaborasi begini kan, masjid hadir ketika banjir. Saya enggak minta dan enggak pernah terpikir, demi Allah enggak terpikir kalau putus hibah waktu itu banjir. Tapi qadarullah tiket pesawat sudah di booking. Begitu datang terbang, turun banjir, saya bilang kita ganti baju, pakai rompi semuanya, turun, beli sembako. Masjid hadir, orang baik banyak. OKB, nah, Pak Wakil sudah tahu OKB. Orang kaya bingung. Apa OKB? Orang kaya bingung. Jadi orang-orang baik yang punya harta dan pengen menitipkan hartanya itu banyak Pak Wakil. Dan itu dititipkan kemana? Ke masjid. Begitu dia titipkan ke masjid, kami salurkan. Saya langsung sowan ke Pak Wakil ini ada bantuan dari orang baik, minta tolong Pak Wakil yang nyerahkan karena ini wilayahnya beliau. Kita kolaborasi, sinergi kebaikan. Nah, mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan kita ini. Karena orang baik ini banyak jumlahnya. Dan saya yakin orang yang perlu juga banyak. Nah, masjid menjadi jembatan amal soleh. JAS. Apa fungsinya masjid? JAS. Jembatan amal soleh. Apa fungsinya? Mempertemukan orang baik dengan orang perlu. Kemarin waktu kita datang ke tempat banjir itu kan beliau makan ikan asin. Ya Allah, saya bilang, banjir Pak Ustadz, kaki sudah dingin. Ada ayah tuh kan yang katanya kakinya sampai ini karena kena air, berendam keram, berendam di air. Beliau cerita, sudah berapa hari nih kami berendam air, rasanya udah kayak apa berapa jam katanya kan. Terus saya ke dapurnya nengok lauk, apa yang dimakan? Masya Allah, lauk ikan asin. Terus di akhir waktu kita mau pulang kan beliau bilang kan, ini nuan itu antum. Kalau bahasa Kapostulunya itu nuan itu Anda tapi halus, ya kan? Kata beliau ayah tuh saya ingat benar, saya rekam kata-katanya. Beliau bilang gini, ini nuan datang saja kami sudah besar hati, sudah senang katanya. Mie satu bungkus berharga, itu Pak Wakil juga ingat tuh. Mie satu bungkus saja sudah berharga buat kami. Apalagi nuan datang mendoakan seperti ini kata beliau. Masya Allah ya Bunda Abang Kakak, masjid harus hadir di umat ini. Masjid harus hadir di masyarakat. Jangan cuma pas proposal, pas minta bangun, semua teriak-teriak, ayo jamaah, sumbang harta Anda, sumbangkan infak terbaik Anda. Waktu mau bangun. Begitu udah jadi masjidnya, dikunci. Jamaah enggak boleh sholat. Ini di kampung. Bayangkan kalau tadi Pak Wakil dikunci di Masjid Darussalam, begitu beliau naik jadi wakil bupati, tak diresmikan masjid itu. Untung masjidnya mau nerima. Kan dari pagi, subuh, sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih, semua sholat kata beliau kerjakan di masjid itu. Makan satu nampan, habis ke masjid ngopi, bolak-balik di masjid saja. Masjid jadi tempat beliau untuk bermunajat kepada Allah, menangis, minta sama Allah. Karena memang tidak punya apa-apa, baru resign. Ya Pak Wakil. Dan istri beliau ditanya, siap enggak untuk hidup susah? Kata istri beliau, siap. Akhirnya beliau pelampiasannya, tempat mengadunya di sejadah. Bayangkan Abang Kakak, masjid ini banyak sekali yang hari ini punya masalah. Saya hampir tiap hari dapat DM, direct message di Instagram itu, ribuan direct message, tidak sempat saya baca, tidak sempat saya balas. Orang mau bunuh diri gara-gara judi online, pinjaman duit online. 3 juta, 2 juta. Orang mau bunuh diri karena suaminya selingkuh, masuk penjara suaminya, padahal sudah pejabat, sudah kolonel pangkatnya. Selingkuh sama perempuan lain lalu ninggalkan istrinya. Akhirnya ketahuan masuk penjara. Istrinya fight membesarkan istri keluarganya. Kemana mereka mau ngadukan masalahnya? Kemana mereka mau nangis? Kalau bukan ke masjid. Karena yang bisa ngasih solusi buat mereka adalah Allah. Nah, umat ini harus ditarik ke masjid. Bikin mereka cinta sama masjid. Maka ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak. Anak-anak ini juga regenerasi. Maka nanti Pak Wakil, mudah-mudahan bisa kita jadikan masjid percontohan di Kaposulu ini. Masjid-masjid harus punya kids corner namanya.
playground. Jadi kayak KBTK gitu Pak Wakil. Ada satu ruangan, nggak usah besar-besar, 4 meter atau 3 meter begitu, dicat warna-warni, di bawahnya kasih karpet yang tebal, ya kan? Kasih perosotan, kasih mandi bola. Nah, itu namanya kids corner. Jadi masjid, begitu nanti ada kajian, orang tuanya nggak perlu pusing. Anaknya disimpan di kids corner. Di situ sudah ada ustazah, sudah ada 1 atau 2 ustazah yang standby, lalu bikin nontonkan video, cerita-cerita Islami, ajak main, ajak menggambar, ajak apa. Orang tuanya bisa kajian, nggak perlu bimbang. Anak-anak bisa main dengan tenang. Munzalan itu belum bisa bikin karena nggak ada tempat, tanahnya tak ada. Kita tak punya tempat, tak punya tanah. Antum-antum yang masjidnya luas-luas, siapkan kids corner. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau kalian tidak pernah dengar lagi suara anak-anak di masjid, siap-siap itu adalah tanda-tanda awal dari kehancuran masyarakat. Begitu Pak Wakil. Kenapa? Anak-anak ini nanti yang akan melanjutkan. Kita pasti meninggal. Tadi cerita Pak Wakil kan, ada orang, dia gak imam, dia gak azan, dia gak qomat, dia gak makmum. Dia imam, dia makmum. Wah, itu surga diambil semua sama beliau. Begitu meninggal, habis masjidnya. Fakta loh ini. Yuk, saya tanya dulu. Abang, kakak, ayah, bunda, semuanya fakta atau mitos yang tadi ceritakan Pak Wakil? Fakta. Fakta kan? Fakta. Apa cuma di kampung beliau saja atau kampung kita semua? Kita semua. Kampung kita semua. Ayah bunda harus siapkan kids corner, Bu ya. Di Masjid Fatahillah Bu ya. Kan kids corner Bu ya. Insyaallah, oke, insyaallah. Ah. Lagi mikir posisinya, lagi mikir di mana. Cari tempat Bu ya. Nggak usah besar-besar kayak kamar gitu. Dicat warna-warni. Nah, ini tadi. Ini Masjid Fatahillah mengirimkan baju. Dan bajunya baju baru, Pak Wakil. Baju baru untuk guru ngaji kampung, tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah, kemudian marbot masjid, dan penjaga kuburan. Jadi saudagar-saudagar di Tanah Abang ini, kalau diajak nyumbang uang, mungkin uangnya cuma 50.000, 100.000. Tapi begitu kita bilang, yuk patungan baju, itu bisa berkarung-karung, Pak ini, Pak Wakil. Dan ini siap didistribusikan ke seluruh Indonesia. Termasuk ketika ada korban bencana, misalnya ada daerah-daerah pedalaman yang perlu pakaian-pakaian untuk nutup aurat. Ini banyak dai-dai pedalaman. Insya Allah nanti kita kolaborasi dengan Masjid Sandang Indonesia. Namanya Masjid Fatahillah, tapi fungsi kontribusinya adalah Masjid Sandang. Maka nanti insya Allah juga kita, ini saya udah pakai bajunya Kapas Hulu nih, merah biru. Kan? Kena kasih sama mama saya. Waktu saya mau berangkat dibekalkan baju. Saya bilang, ngapa mama saya ngasih baju ini ya? Nah, baju bagus nih kata mama saya. Saya pakai. Nah, begitu saya datang sini rupanya logo Kapas Hulu hebat. Dan nanti insya Allah tunggu tanggal mainnya dari Kapas Hulu untuk Indonesia. Amin Allahumma amin. Kan ada produk-produk terbaik dari Kapas Hulu untuk ke seluruh Indonesia. Dan nanti yang menjadi mitra kita adalah masjid-masjid yang berfungsi dan berkontribusi. Bukan masjid yang memperbesar beton dan besi, enggak main gitu itu. Ya kan? Lebar-lebar, besar-besar, enggak yang komat. Aduh, nah kita enggak main gitu. Kita fokus pada masjid-masjid yang berfungsi dan berkontribusi. Nah, saking dari imam dan dia kita lagi ngambil wudhu udah tahiyat akhir. Kita yang wudhu Astagfirullahaladzim. Ini fakta dan sebenarnya yang menyedihkan gitu. Bayangkan masjidnya besar. Kita lagi jamaah lagi wudhu karena dia tidak ada nunggu siapa-siapa lagi kan. Dan langsung sholat seorang dia. Ya Allah. Saya tidak kebayang naudzubillah min dzalik kalau seandainya beliau meninggal, jangan-jangan dia nyolatkan dirinya sendiri kan atau gimana? Astagfirullahaladzim. Ayah bunda ini serius betul kita. Ini materi yang malam hari ini kita kemas dengan santai, tapi DNA-nya adalah bagaimana menjadikan masjid ini berfungsi dan berkontribusi. Allahu Akbar. Allah. Siap ya semuanya ya? Masjid-masjid seluruh Indonesia harus mulai berpikir bukan aku numpuk saldo berapa, tapi aku bisa bantu siapa. Kemarin Masya Allah, Tabarakallah, uang kecil,
1 juta, 2 juta yang dititipkan oleh orang-orang baik ke Masjid Kapal Munzalan, saya bawa ke Kapuas Hulu untuk berbagi kepada saudara-saudara yang terdampak banjir. Dengar kalimat itu, Masya Allah terharu. 1 bungkus mie yang Nuan bawa, yang antum bawa, begitu berharga buat kami katanya. Nah, bayangkan ayah bunda kalau semua masjid berpikir seperti itu, berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, bersinergi dengan orang-orang baik juga. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda ikut turun, orang-orang tua berkontribusi. Nanti kita akan launching juga, tunggu tanggal mainnya, WKBM, Wisata Kuliner Berbasis Masjid. Subhanallah. Wisata kuliner berbasis masjid ini adalah program lanjutan dari Masjid 3M. Masjid makan-makan, masjid masak-masak. Tapi kita kemas profesional. Makanya disebutnya wisata kuliner berbasis masjid. Gimana tuh konsepnya? Masjid yang punya rumah makan. Kapuas Hulu ini ada ikan yang namanya ikan toman. Seperti ikan gabus, ikan ya haruan, ikan gabus ya kalau di Indonesianya. Ikan gabus itu besar tapi dia sangat besar. Panjang-panjang, nanti ayah bunda coba search aja Google. Atau mungkin Bang Gun bisa lihatkan bagaimana bentuknya ikan toman. Khas Kapuas Hulu. Itu kalau dibakar, tunggu nanti. Toman bakar Haji Iwan ya. Akan segera launching. Dan akan menggo nasional. Dia bisa bakar, dia bisa dibakar, ikan asin. Nah, jadi ikan asin dan kerupuk basah. Kerupuk basah. Kerupuk basah bukan seblak ya. Teman-teman semua, kerupuk basah itu bukan seblak. Dia menunya spesial, tapi aduh, nggak usah cerita di sini lah, nanti jadi lapar ya. Harus ke Kapuas Hulu. Insya Allah nanti segera. Apa maksudnya? Jadi visi misi dari wisata kuliner berbasis masjid ini bukan cuma makan-makan, tapi saya pengen mengajak ibu-ibu yang selama ini, wah ini mau nunjukkan ikannya kayaknya. Nah itu namanya ikan toman. Teman-teman. Nah, ikan piang tuh ya. Jadi, Bang Gun, ayah bunda semuanya, di balik wisata kuliner berbasis masjid ini, selain kita ngajak orang bisa makan, orang-orang tidak kelaparan, warga sekitar ini bisa makan, tapi sebenarnya ada nilai lain, yaitu kearifan lokal. Indonesia dengan izin Allah punya berbagai macam makanan khas. Kayak misalnya Kapuas Hulu, ciri khasnya kerupuk basah. Kalau selama ini orang mau wisata kuliner cari restoran, cari rumah makan, ke depan orang itu cari masjid, sholat di situ, makan di situ, dan unit usaha ini milik masjid, restoran ini milik masjid. Jadi masjid punya income tambahan. Terus ibu-ibu, warga-warga sekitar itu bisa mewariskan resep masakannya menjadi amal jariah. Saya tuh waktu itu Pak Wakil ke Sulawesi. Saya landing di Makassar, langsung menuju ke Bone. Di Bone itu ada kue-kue khas yang cuma ada di Bone. Pindah saya ke Pinrang, beda lagi kuenya. Di Masjid Munzalan yang ada di Pinrang. Habis itu pindah lagi ke Parepare, beda lagi kuenya. Dan tim kita, itu Masjid Munzalan yang ada di Parepare, bilang gini, Ustaz ini yang masak ibu-ibu warga sekitar. Mereka patungan. Kok bisa saya bilang ibu-ibu warga sekitar? Ya mohon maaf, secara finansial mungkin ke ekonomi mereka mungkin orang yang menengah, maksudnya biasa gitu. Tapi mereka bilang begini, ibu-ibu di sini Ustadz semangat betul untuk bikinkan kue dan nyambut Ustadz datang, nyiapkan makanan-makanan ini, masak-masak, karena anak mereka selama ini tidak bisa TPA, tidak bisa belajar Quran. Dengan adanya Masjid Munzalan di Parepare ini, ibu-ibu ini merasa terbantu, dan sebagai tanda kutip balas jasanya, ibu ini masak untuk masjid. Masya Allah. Bayangkan, kalau masakan ibu-ibu ini digramasi, masakan ibu-ibu ini dicatat jadi bumbu resep, dicatat, diwariskan anak cucu keturunan, sehingga akhwat-akhwat ini bisa masak. Belajar masaknya di mana? Di masjid. Bikin lomba masak, masakan khas daerah. Jadi kita nanti wisata kuliner Pak Wakil, nggak mungkin kelaparan. Indonesia mustahil lapar. Di mana? Di masjid. Inilah DNA kepedulian. Kalau berjamaah gandengan tangan, pasti bisa. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Dan ini saya yakin tidak muluk dan tidak mustahil.
Realistis nggak kira-kira Pak Wakil? Realistis. Mungkin. Atau enggak? Tinggal mau atau enggak. Maka malam hari ini bukan masalah seberapa besar bangunan masjidmu, seberapa luas, seberapa mahal marmernya, seberapa mahal lampunya. Enggak, bukan itu lagi. Udah beda era sekarang. Sekarang ini berapa banyak jiwa yang bisa dibantu. Berapa warga yang mendapatkan manfaat dari masjid. Saldo-saldo yang ada itu gunakanlah. Tadi kata Pak Wakil, jangan sampai kita menjadi penghalang orang berbuat baik. Karena orang itu berinfak, berarti dia sedang berharap pahalanya mengalir. Ketika kita tumpuk dan kita diamkan saldonya, kita yang akan dihisap oleh Allah di hari kiamat nanti. Dan dimintain pertanggungjawaban. Saya tidak nakut-nakutkan, nyampaikan apa adanya. Ayah bunda, abang kakak, buat yang hari ini masjidnya sudah mulai bergerak, sudah mulai berbuat, sudah mulai berfungsi dan berkontribusi, jangan pedulikan omongan vokalis. Yang tadi saya bilang, sudahlah tidak nyumbang, banyak omong. Terus bergerak. Kebaikan pasti ada musuhnya, tapi kebaikan pasti ada penolongnya. Penutup Bang Gun, biasanya saya ngasih surat Fussilat 41 ayat 6 dan 7 untuk DNA kali ini, tapi saya pengen ngasih surat Al-Anfal. Tolong bukakan surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 5. Silakan ayah-ayah bunda, abang-abang yang ada di ruangan ini yang pegang Quran atau Qurannya sudah di luar kepala. Surat 8 ayat 5. Pokoknya kata kuncinya masjid yang berfungsi, multifungsi dan multi kontribusi. Jadi masjid hadir, masjid hadir. Bayangkan kalau semua masjid bergerak sama-sama, Masya Allah. Ada masjid yang nyiapkan madu, masjid nyiapkan ikan bakar, masjid yang nyiapkan kerupuk basah. Semua masjid berpikir, aku bisa ngasih apa, aku bisa ngasih apa, aku bisa kontribusi apa. Masjid berkontribusi dan Berfungsi. Jadi masjid bukan hanya tempat sholat. Tapi tadi kan Pak Wakil dengan izin Allah, ini kan kisah nyata. Bisa jadi wakil bupati, wasilah bermunajat di sebuah masjid. Seandainya masjid ini dikunci, ditutup, nggak jadi. Allah semua yang setting, Allah yang atur. Lihat teman-teman semua, surah Al-Anfal, surah 8 ayat 5. Ustadz Zul bisa bantu? Bacakan Ustadz Zul. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. ini Nah, kasih mic. Nah, 8 ayat 5. Ini ayat penting, nanti saya kirim ke Pak Wakil juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Artinya Ustaz. Peristiwa itu sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan berdasar kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Ayat Qur'annya antik. bagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang beriman itu tidak menyukai. Ada yang aneh enggak dengan ayat ini? Sebagian dari orang tidak menyukainya. Ya. Apa yang aneh? Beriman tidak menyukainya. Quran yang salah, jangan-jangan. Coba cek dulu. Gak mungkin Al-Quran ini salah, Ustaz. Tidak mungkin. Berarti yang salah siapa? Manusianya, orangnya Manusianya. yang tidak mau ikut. Ya. Apa yang aneh, ayah bunda, dari ayat ini? Kira-kira apa yang aneh, Pak Wakil? Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang yang beriman itu tidak menyukainya. Nah, aneh enggak ayat ini? Orang beriman tidak menyukainya. Nah, yang benar harusnya kalau supaya ayat ini jadi tidak aneh gimana? Menyukai. Biasanya suka. Apa?
Orang beriman menyukainya, Ustaz. Harusnya orang beriman menyukainya. Atau orang kafir yang tidak menyukainya. Kan kamu diperintahkan untuk keluar dari rumahmu dengan benar. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq. Kita mau ngurus masjid. Asbabun nuzulnya kan tentang perang. Ya kan? Ayat ini kan tentang perang Badar. Ada orang beriman yang tidak suka. Harusnya ayat ini berbunyi kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqam minal kafirina lakarihun. Orang kafir yang harusnya tidak suka. Atau wa inna fariqam minal munafiqina lakarihun. Orang munafik yang tidak suka. Tapi ayat ini bunyinya aneh, bunyinya antik. Yang tidak suka justru orang beriman. Masya Allah. Siapa yang baru tahu ayat ini? Siapa yang tidak suka? Orang beriman. Orang beriman. Berarti dia pakai kopiah enggak orang beriman tuh? Pakai. Pak Haji juga ada? Ya. Ustadz juga jangan-jangan? Ya. Ya. Maka yang justru malah suka mengkafirkan orang lain itu, yang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain itu, ini ayatnya. Sampai batuk. Allahu Akbar. Ini Quran. Sudah turun 1400 tahun yang lalu. Tapi banyak yang baru tahu. Mungkin Quran baru turun. Enggak, mungkin kan? Baru dengar. Pak Wakil baru dengar juga. Nah, ayat ini jarang dibahas. Sangat jarang. Saya kalau saya bilang tadi itu, saya nengok wajah-wajah antum nih, 100 lebih orang-orang. Ya kan, ikut seminar ini bayar sendiri, ini bayar mereka Pak Wakil. Enggak gratis, ini bayar. Saya mau, kenapa bayar? Supaya sungguh-sungguh. Kita udah pernah bikin gratis. Yang datang seenak-enaknya, yang daftar seenak-enaknya. Datang suka-suka dia. Kalau bayar, dia punya komitmen untuk ikut. Orang serius. Dan ini bayar. Banyak yang bayar sendiri. Ayah bunda semuanya, dengarkan baik-baik. Antum sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran. Dan siap-siap menghadapi musuh. Jadi tempat Darah seiman sendiri. Ini ayatnya. Jadi jangan heran. Kalau misalnya Pak Wakil misalnya bergerak, terus dibilang ini aliran sesat. Ini dari aliran ini, dari ini terkontaminasi dengan ini. Bid'ah, neraka, jahanam, dan seterusnya. Betul. Loh saya kena gitu kan juga kok. Munzalan Wahabi, munzalan ini. Gitu kasih beras, diam langsung. Tadinya munzalan Wahabi. Begitu dapat beras, munzalan wah enak jadinya. Kasih duit nggak mau. Kasih ikan dibakar mau. Kasih duit nggak mau, kasih ikan bakar Haji Iwan langsung diam. Lalu diam. Senyap langsung. Ya kan? Oh, dituduh ini, dituduh itu. Biasa. Begitu caranya. Ini adalah programnya iblis. Pecah belah. Murah, meriah, pasti berhasil. Pecah belah itu adalah programnya iblis. Pasti berhasil. Murah, meriah. Tuduh sana, tuduh sini. Ya kan? Fitnah sana, fitnah sini. Sebenarnya dia pencurinya. Dia penjahatnya. Dia mafianya. Ini saya ngomong apa adanya. Fakta atau mitos? Fakta. Oh, yang ngomong semangat tuh antara korban dengan Laku, Ustaz. pelaku. Kok jadi semangat semua wajahnya nih? Ini masih mau lanjut atau udah cukup? Lanjut Ustaz. Lanjut, Oh. Kiai. Saya enggak enak di rumah Pak Wakil sampai malam nih. Balik. Jadi Pak Wakil, kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan, kita sudah niat, tidak ada embel-embel. Kita bantu-bantu aja. Kata Pak Wakil kan, kalau berbuat tidak usah ada embel-embel. Saya ingat benar kalimat itu. Berbuat lakukan. Apalagi untuk agama Allah. Tidak ada lagi warna politik. Tidak ada lagi kita nih, oh kau pakai kunut, kau tidak pakai kunut. Pakai kunut boleh. Tidak pakai kunut juga boleh. Yang tidak boleh, tidak sholat subuh. Setuju tidak? Tapi sekarang sudah tidak ada perdebatan itu. Karena tidak sholat subuh mereka. Yang berdebat tidak sholat subuh. Gimana Pak Wakil? Saya dulu kan pernah dampingi Pak Zulkifli Hasan, ketua partai saya. Sekarang alhamdulillah sudah jadi menteri perdagangan. Pak Zulkifli. Dia
dia tidak kunut, tapi bisa dia sembahyang di sama pakai kunut, dia ikut kunut. Nah, Ikut kunut. Dia tidak berdebat di mana masjid yang kunut. Intinya salat subuh. sholat subuh intinya. Iya. Jadi kita hari ini dipecah belah dan ingat ayatnya tadi. Wa inna fariqam minal mu'minin. Fariqon menunjukkan sebagian, sekelompok. Berarti lebih dari satu orang, Pak Wakil. Dan mereka membentuk kelompok juga, namanya BSH. Apa? Apa namanya? Barisan sakit hati. Barisan sakit hati. BSH itu singkatan dari barisan sakit hati. Ciri-cirinya 3. 1, ikut saya ya. 1. Ayo semuanya ikut saya. 1. Kecewa. Mengecewakan. Yang ketiga, mengajak orang lain kecewa. Orang lain. Dia BSH ini ciri-cirinya kecewa, mengecewakan, dan mengajak orang lain kecewa. Kecewa, dia sendiri sakit hati karena tidak dipilih jadi ketua, tidak dipilih jadi bendahara, tidak dipilih jadi sekretaris, sakit hati. Habis itu mengecewakan. Suruh bikin kanopi 100 juta, jadinya kanopi 30 juta. Mengecewakan. Kanopi harusnya pakai apa? Besi, Pakai kayu. Yang dibohongkannya sarjana teknik. Mana bisa bual kan? Beliau kontraktor 11 tahun, tahu cara mainnya. Tahu bagaimana itu harusnya dibangun, dibohong-bohongkan. Habis itu mengajak orang lain kecewa. Bagaimana caranya? Menghasut. Jangan dekat-dekat sama itu. Beliau tuh begini. Fakta atau mitos ini? Ketemu kan orang-orang begini kan? Ada banyak. Jadi malam ini kita ngomong DNA masjid atau curhat masjid malam ini? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Tapi kira-kira ayah bunda dapat nggak poin pentingnya malam hari ini? Cerita pengalaman Pak Wakil tadi, tempat beliau kembali ke masjid, masjid yang peduli, masjid yang multifungsi, masjid yang berkontribusi menjadi solusi buat umat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap ya, menjadikan masjidnya multifungsi, multikontribusi. Ya. Masjid bisa mengirimkan beasiswa, Pak Wakil. Masjid Kapal Munzalan dengan izin Allah, kita mengirim beasiswa untuk santri-santri, bukan hanya di Pondok Gontor, bukan hanya di Pondok, sampai ke Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir, kita kasih beasiswa. Full. La haula wala quwata illa billah. Jadi masjid itu bukan cuma ngasih ngasih ceramah kultum, bukan cuma membawa narasi, tapi membawa nasi. Apa? Membawa nasi, tapi jamaah tuh lapar. Logika tanpa logistik anarkis. Logika tanpa logistik anarkis. Maka orang tua zaman dulu, sentua-sentua kita tuh, kalau ketemu sama orang, pertanyaan pertama, apa kabar? Yang kedua, Ajiwan? Nah, udah makan belum? Ya, tawa-tawa biasa. Ada nggak, Pak? Ada juga ya? Ada juga di kampung Di saya. kampung saya. Tawa bersih jadi kalau udah makan belum ditanya nawar. Nah, cuma nawarkan Jaya. Kau udah makan ke belum? Belum. Sama lah kan dia. Lalu dia, kita makan di mana ya? Nawar basa-basi. Aduh, nah maka kalau masjidnya bisa berkontribusi, Masya Allah berkah. Kalau di sini namanya tawar selimbau. Tawar selimbau. Kenapa pula tawar selimbau? Selimbau kan nama kota. Kenapa bahasanya? Saya harus tanya sebelum saya balik ini ya. Sebelum saya balik ke Pontianak, saya harus tanya ini. Kenapa namanya tawar selimbau ya? TS ya kan? Tawar selimbau. Mungkin Pak Ketua MUI mau jawab sekarang. Tapi ini tidak fatwa ya. Di sini juga dihadir oleh Ketua MUI Kapuasulu, Masya Allah. Jadi ada istilahnya tawar selimbau, ya kan? Apa itu tawar selimbau? Nanti kita bedah khusus ya. Masya Allah. Jadi abang kakak, masjid yang berfungsi, multifungsi, masjid multi kontribusi. Terus begini, ini agak teknis Bang Gun. Ini agak teknis.
ini saran saya, saran. Tolong catat baik-baik. Mulai hari ini, supaya masjid antum bisa bergerak, tolong ditulis di kotak amal itu. Ini sifatnya, kalau masjid cabang ini instruksi saya. Kalau masjid mitra, ini instruksi saya. Tapi kalau antum baru sekedar ikut programnya PMB ini, tidak ada masalah. Silakan ahlan masalah. Boleh ditiru, boleh tidak. Kami di Masjid Kapal Munzalan, Pak Wakil, menuliskan di kotak amal itu infak yang biasanya di kotak amal yang jalan-jalan itu, biasanya kan kotak amal polos saja, cuma ada nama masjid. Kalau kita di Munzalan tidak kayak gitu, ada tulisannya di kotak amalnya, termasuk QRIS-nya. Nah ini nanti tolong disampaikan ke wakil-wakil pengasuh. Infak ini untuk dana pengembangan dakwah. Catat ya, infak ini untuk dana pengembangan dakwah, garis miring, program, dan kemaslahatan yang terkait dengannya. Saya ulang. Tulis di kotak amal itu, infak ini atau sedekah ini untuk dana pengembangan dakwah, garis miring, program, kemaslahatan yang terkait dengannya. Ini saran. Saya tidak mau ngajak berdebat. Karena sering saya diajak debat sama orang, yang ngajak debat nih, TBC. Terlalu banyak cincong. Kontribusi tak ada, debat ya terus. Saya tidak mau ngabis-habiskan waktu. Saya walaupun ketemu, saya bilang, Bapak benar, antum benar, saya salah. Sudah selesai. Langsung case close. Nakhtatim bilhamdalah. Tapi kalau mau masjidnya bergerak, tulis di situ. Dana sedekah ini untuk dana pengembangan dakwah. Dana pengembangan dakwah itu apa? Untuk syiar masjid lebih luas. Jadi infak ini diakatkan secara umum, Pak Wakil. Bisa dipakai untuk bangunan, bisa dipakai untuk membeli alat-alat kelengkapan, bisa juga untuk digunakan untuk kemaslahatan yang terkait dengannya. Bikin program makan-makan. Dan karena itu masuk kategori dakwah dan program. Untuk mustahik produktif, untuk membantu korban banjir dan seterusnya. Sehingga masjidnya bisa multifungsi dan multikontribusi. Allahu Akbar. Jadi tulis di kotak amalnya. Sekali lagi ini hanya saran. Tapi kalau di Masjid Cabang Munzalan ini sudah instruksi. Jadi di kotak amal itu ditulis infak ini untuk apa tadi? Dana dakwah, garis miring, kontribusi, program, dan kemaslahatan yang terkait dengannya. Ada Pak Ketua MUI, boleh dibikin himbauan misalnya gitu. Langsung dituliskan. Sehingga nanti akad dari infak yang itu tidak menjadi saldo yang bertumpuk. Kenapa? Bisa langsung direalisasikan jadi program. Karena sebenarnya masjid multifungsi, masjid multi kontribusi, DNA-nya cuma 4. Tolong catat. Tugas utamanya cuma 4. Catat ya bersama saya. 1. Mencatat. Apa nomor 1? Mencatat. Siapa nama yang nyumbang? Nomor teleponnya di mana? Ada hajat khusus enggak? Nah, itu kita tulis detail-detail. Pak, ini infak umum atau infak yang spesifik? Kalau pengurus masjid yang benar, dia akan mengarahkan, Pak, sebaiknya ini akadnya infaknya umum. Supaya bisa dirasakan banyak. Bukan cuma untuk semen, bukan hanya untuk besi. Kalau udah besi udah cukup, akhirnya infaknya terdiam. Itulah kendalanya Pak Wakil selama ini. Kenapa banyak uang numpuk? Karena akadnya terikat. Pengurus masjid tidak berani ngotak-ngatik uangnya. Akhirnya uang bertumpuk. Kita juga jadi berdosa. Maka catat dulu. Sarankan pada pewakil atau penyumbang atau para muhsin itu untuk memberikan akadnya, infaknya umum. Supaya dia bisa digunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Kan yang tidak boleh itu masuk ke kocek pribadi. Tidak boleh. Untuk program, untuk dakwah, untuk kemaslahatan yang terkait dengannya. Kami di Munzalan beli laptop, beli kamera. Itu dari uang-uang infak yang akadnya umum. Dan kita izin sama pemilik
uangnya. Boleh nggak kami belikan kamera untuk live streaming? Boleh nggak kami belikan kamera atau sound system yang lebih bagus? Belikan AC yang lebih dingin? Boleh Ustaz, terserah. Oh, udah halal. Uang colap tadi itu. Uang celap. Uang dingin. Akadnya sudah lentur. Satu, mencatat. Dua, merealisasikan. Nah, jadi Pak Wakil, konsep dasar dari Baitul Mal Masjid itu adalah terima kasih. Apa? Terima kasih. Terima. Kasih. Gitu dia. Nggak boleh ditumpuk. Realisasikan. Catat, eksekusi. Catat, eksekusi. Duet masuk ke Masjid Munzalan itu baru berapa hari yang lalu. Qadarullah saya harus ke Putus Hibau. Naik pesawat, turun, saya rekam dari atas pesawat, banjir. Langsung telepon bagian bendahara masjid, saya bilang tolong transferkan duet, kita beli belanja sembako. Langsung realisasikan. Kira-kira orang yang nyumbang senang atau sedih kalau duitnya direalisasikan? Jangankan yang nyumbang kan, yang nerima juga senang luar biasa. Dan saya laporan Pak Wakil, habis kita foto kemarin tuh, saya WA ke beliau. Mas, saya bilang, uang dari panjenengan sudah saya realisasikan untuk korban banjir. Masya Allah Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Ustadz langsung turun. Saya bilang, tugas saya menyampaikan ini kepada orang baik. Sehingga masjid itu jadi punya izah. Masyarakat makin percaya. Kita harus turun merealisasikannya. Dua. Yang ketiga, mendokumentasikan. Itu penting. Untuk apa? Menjaga amanah tadi. Menjaga kepercayaan. Dokumentasi berapa Ustadz? 4. Foto, video, rekaman suara, berita acara tertulis. Kalau antum mau merealisasikan sesuatu, 4 syaratnya. 1, foto. 2, video. 3, rekaman suara bila perlu. Yang keempat, berita acara tertulis. Telah diserahkan, entah kwitansi, entah bukti, sejumlah sembako bernilai berapa. Atau berapa bungkus, diterima oleh berapa jiwa. Berita acara tertulis. Itu mendokumentasikan dalam bentuk 4. Yang terakhir, melaporkan. Japri, sekarang sudah ada WhatsApp. Foto-foto tadi, ada grup masjid, grup pelaporan, semua konten lapor kumpulkan di situ. Nanti foto-foto distribusi itu di-forward kepada misalnya Pak Kamar, Pak Haji Iwan, Pak Wakil Bupati. Sudah kita distribusikan. Sehingga itu membangun kepercayaan Pak Wakil. Orang makin percaya, makin percaya. Bergulunglah tadi donasi yang cuma 1 juta, 2 juta, jadi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, dan seterusnya. Allahu Akbar. Jadi ayah bunda, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan dikeluarkan semuanya. Ini nanti saya serahkan kepada Pak Wakil. Ini bukti tanda beberapa materi-materi dasar yang kita sampaikan. Ya kan? Ini tadi yang materi-materi tadi itu mencatat, merealisasikan, mendokumentasikan, melaporkan. Kemudian tadi yang kita bilang bukan untuk orang yang mampu, tapi untuk orang yang mau. Semuanya ada di sini Pak Wakil. Ini saya serahkan. Tanda kita bersaudara sampai surga. Ini namanya DNA, konsep dasar dari Baitul Mal Masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada keberkahan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan semua masjid di seluruh Indonesia bisa meniru. Dan ini bentuk kontribusi dan kolaborasi. Teman-teman, tidak ada kompetisi, tidak ada pertandingan, tidak ada persaingan. Kita berkolaborasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kami sebagai perwakilan masjid berkontribusi dan juga berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Mudah-mudahan dari Kapuas Hulu bisa menyapa Indonesia bahkan dunia. Allahu Akbar. Mungkin ada kalimat penutup dari Pak Wakil setelah mendengar paparan ini atau apa yang mau disampaikan, silakan Pak Wakil. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan. terakhir kepada saya, terima kasih Pak Ustaz. Saya tidak tahu kalau ini bayar Pak Ustaz. Oh, bayar. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir secara zoom ini. Pasti doa saya kita sudah diberikan kesehatan. Amin. Dan tetap kreatif, inovasi di masjid-masjid. Intinya pesan saya terakhir adalah bahwa kita harus kembali di masjid. Apapun permasalahan kita, sebenarnya jawabannya ada di masjid. Betul. Allahu Akbar. Karena membuat orang untuk obat baik. Karena Masya Allah. obat baik itu jelas alasannya.
ada yang kontak dan ada akan dibalas pada anak atau cucu kita. Masya Allah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan sangat luar biasa. Saya malam hari ini saya baru seperti waktu bupati ini pengalaman yang terbaik saya dapatkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah. Diberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kami izin pamit, Bang Gun dan juga Mas Aji. Tolong nanti teman-teman lanjutkan diskusinya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Jazakumullah khair. Terima kasih. Sampai jumpa di Baitullah. Mohon doanya untuk Kalimantan Kapuas Hulu hebat ya. Harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil. Ada menyadi sampai surga. Menyadi sampai surga itu artinya bersaudara sampai surga. Dua tangan didempetkan seperti ini, simbol tangannya baginda Rasulullah. Rasulullah mengatakan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Dekat, merapat. Maka kita jadikan tagline baru di Kapuas Hulu Hebat. Kapuas Hulu Hebat, menyadi sampai surga. Pak Wakil yang ngomong. Semuanya ikut ya. Kapuas Hulu Hebat, Menyadi sampai surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi terima kasih banyak semuanya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita takbir bersama Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khair, Ustaz Lukman serta Wakil Bupati Kapuas Hulu dan seluruh penggerak masjid di Putus Ibau yang hadir pada pelatihan malam ini, khususnya yang live dari rumah dinas Wakil Bupati. Dan Masya Allah tabarakallah juga Bapak Ibu tadi telah kita sama-sama dengarkan begitu banyak materi penting ya, daging, dan begitu menginspirasi kita, karena tidak hanya kita mendapatkan ilmu ya, tapi juga kita langsung melihat juga slide hidup ya, bagaimana kepedulian itu bisa kita hadirkan ya, bisa dimulai ya dari masjid insya Allah. Bagaimana tadi Bapak Wakil Bupati bercerita ya, bahwasanya karena wasilah ya, masjid yang peduli ya, Masya Allah tabarakallah, beliau akhirnya bisa ya, kembali ke masjid ya, kembali memohon kepada Allah, dan Allah angkat kembali derajatnya ya. Dan tadi juga kita melihat langsung Ustaz Lukman yang awalnya ingin mengisi acara, yang kemudian di saat yang sama ya di Kapuas Hulu atau Putus Ibau ini juga sedang diuji Allah dengan musibah banjir ya, kemudian merubah tujuan untuk bisa juga memberikan bantuan ya kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Putus Ibau dan Kapuas Hulu. Masya Allah tabarakallah. Bapak Ibu sahabat majlis semuanya, masjid multifungsi, masjid multi kontribusi ya. Masya Allah tabarakallah. Ini menjadi sebuah penguat bagi kita bahwa hari ini sudah saatnya lah masjid-masjid kita sudah tidak lagi tidak hanya fokus pada beton dan besi, tapi sudah memikirkan apa kontribusi yang bisa dihadirkan dari masjid untuk umat, apa fungsi yang akhirnya nanti bisa dihadirkan di tengah-tengah umat ya, apa pelayanan yang dan kebaikan-kebaikan yang nanti kita bisa sampaikan ke tengah-tengah umat, sehingga umat berpikirnya tidak lagi ketika ada mendapatkan masalah, ketika terkena bencana, ketika mengalami berbagai hal ya, mereka berpikirnya adalah bagaimana bisa kembali ke masjid ya, bagaimana masjid nanti juga benar-benar bisa membantu dan hadir di setiap permasalahan umat ya. Dan ini Masya Allah tabarakallah tadi telah dijelaskan dengan sangat gamblang ya oleh guru kita Ustaz Luqmanul Hakim beserta Wakil Bupati ya, tentang bagaimana insya Allah masjid benar-benar bisa mengambil peran tersebut Bapak Ibu. Masjid juga harus menjadi jembatan amal soleh ya, karena DNA, salah satu DNA masjid yang hari ini kita bahas adalah DNA kepedulian. Masjid harus menjadi jembatan amal soleh Bapak Ibu, bukan menjadi penunda ya, orang berbuat kebaikan ya. Sekali lagi, masjid harus menjadi jembatan amal soleh, bukan menjadi penunda orang berbuat kebaikan. Maka alirkanlah ya hari ini saldo ataupun infak dan sedekah yang hari ini terhimpun di masjid untuk segera kita realisasikan, untuk segera kita jadikan kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh umat dan masyarakat. Sehingga tadi ketika masjid hadir, insya Allah umat pun tidak punya alasan melainkan untuk bisa kembali juga ke masjid bersama-sama kita ya. Masya Allah tabarakallah. Baik Bapak Ibu,
begitu banyak tadi yang disampaikan ya, bahkan hal teknis juga tadi disampaikan oleh Ustaz Lukman, namun teknis tapi ini sangat akan mengubah ya bagaimana nanti masjid bisa menghadirkan kepeduliannya ya, bagaimana tadi Ustaz Lukman merekomendasikan untuk kita bisa mengubah akad dari celengan yang mungkin hari ini ada di masjid-masjid kita menjadi akad yang sifatnya umum, sehingga masjid juga insya Allah bisa lebih gesit ya Bapak Ibu ya, mengelola dan merealisasikan serta menyalurkan dana-dana yang terhimpun yang diamanahkan oleh orang-orang baik yang ada di masjid ya. Tadi juga Ustaz Lukman menyebutkan 4 tugas utama Bapak Ibu ya dari masjid multifungsi dan multikontribusi, dan ini jugalah yang menjadi 4 tugas utama Baitul Mal Bapak Ibu: mencatat, merealisasikan, mendokumentasikan, dan kemudian melaporkan. Jadi Baitul Mal ini tidak serumit yang kita bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi 4 hal tadi adalah tugas utama ya atau fungsi utama yang bisa kita mudah-mudahan bisa segera kita hadirkan di masjid-masjid kita dalam rangka insya Allah kita menghadirkan Baitul Mal nanti di masjid-masjid kita. Nanti memang akan tahapan-tahapan berikutnya, mudah-mudahan kita bisa semakin mengoptimalkan ya dan memprofesionalkan pengelolaan Baitul Mal, sehingga tadi seperti yang Ustaz Lukman sampaikan, ketika kita mampu mencatat, merealisasikan dengan sebaik mungkin, mendokumentasikan dan melaporkannya, insya Allah nanti akan bertumbuhlah kepercayaan ya, akan semakin banyak umat yang akhirnya rela ya dan kemudian bersedia untuk menitipkan ya harta-harta mereka ke masjid kita, ke Baitul Mal masjid kita insya Allah. Maka ketika umat sudah percaya, ketika umat sudah merasa nyaman ya, dan kemudian juga merasa bahwa apa yang mereka sampaikan itu langsung direalisasikan sebagai amal soleh, insya Allah ya akan semakin banyak umat yang nanti akan terus mempercayakan dana-dananya kepada kita, dan mudah-mudahan kita sebagai jembatan amal soleh juga bisa menyalurkan harta-harta tersebut menjadi kebaikan-kebaikan yang semakin bertumbuh dan membesar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sahabat majlis semuanya, Masya Allah tabarakallah, ini luar biasa ya yang tadi kita telah dengarkan. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan nanti untuk bisa menonton ulang ini, karena Masya Allah tabarakallah begitu banyak ilmu dan kemudian hikmah yang tadi kita dengarkan ya, sehingga mudah-mudahan nanti langsung bisa kita jalankan dan eksekusi nanti di lapangan insya Allah. Baik, karena memang di saat yang sama Ustaz Lukman dan sedang berada di rumah Wakil Bupati, jadi kita untuk malam hari ini Bapak Ibu diskusinya mungkin nanti akan kita lanjutkan bersama teman belajar nih Bapak Ibu, tapi saya izin dulu membuka 1 atau 2 kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan testimoni ataupun responnya terkait materi yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Lukman. Baik. Nah, alhamdulillah ini sudah ada yang raise hand, Bang Andi Hasyir. Ini lagi di gunung atau di bawah gunung, Bang? Kita di desa. Alhamdulillah, siap. Gimana nih Bang Andi, Ya. materi malam hari ini dari Ustaz Lukman dan Wakil Bupati Kapuas Hulu? Alhamdulillah luar biasa materi yang dibawakan, artinya secara tidak langsung kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana dalam kita mengelola masjid untuk keumatan. Ada yang saya ingin mau pertanyakan terkait tentang pembagian tugas dari divisi untuk pengelolaan di masjid, karena sementara juga saya lagi menyusun struktur organisasi saya punya musala. Di situ betul-betul memang saya meniru dari konsep materi ini. Dari 4 pengasuh di situ di bawah pimpinan itu, apakah dia divisinya Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Itu. Jadi apakah seperti itu yang sebagaimana materi selama ini yang kita sampaikan, untuk kita buat strukturalnya, utamanya khusus untuk di musala saya di atas
gunung itu di pedalaman. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait tentang kantong-kantong infak itu kan, kalau yang digambarkan itu kemarin ada 4: zakat, infak, sedekah, apa lagi satu itu? Ya, ada 4. Jadi apakah ini kan terpisah semuanya. Jadi infak itu kita bahasakan bahwa bukan hanya untuk pembangunan, tetapi infak untuk kesejahteraan umat dan sebagainya. Jadi alokasi untuk pembangunan masjid, utamanya kayak saya kan lagi pembangunan nih, harus dibedakan dengan infak orang yang mau misalnya untuk makan-makan apa segala macam seperti itu. Ya, makasih. Baik Bang Andi, izin mungkin untuk menjawab sedikit. Jadi insya Allah untuk yang penetapan akad Bang Andi, jadi boleh saja kita memisahkan kotaknya Bang Andi. Kalau kita masih menggunakan model kencelengan misalnya ya, jadi boleh dipisahkan mana kencelengan yang khusus untuk pembangunan masjid dan kemudian juga infak umum ya untuk program dan pengembangan dakwah misalnya. Nah memang inilah yang membedakan Baitul Mal dengan hanya kencelengan Bang Andi. Kalau kencelengan kan itu kan benda mati ya, benda mati. Maka memang kita harus perjelas dari sisi akadnya. Tapi kalau misalnya kita ada Baitul Mal, berarti kan ada orang yang melayani nih. Nanti maka ketika orang ada yang mau menyumbang, ditanya dulu Bang Andi, Bapak mau menyumbang untuk apa nih? Nah, itu kan ada CS-nya gitu ya. Ada customer service yang insya Allah akan menawarkan program-program yang bisa dipilih oleh muhsinin yang ingin menyalurkan dananya ke masjid melalui Baitul Mal masjid kita. Nah nanti biasanya diserah, oh saya mau nyumbang untuk masjid, oh silakan Pak, ini akadnya berarti infak untuk pembangunan masjid. Nah ini bahkan nanti untuk wakaf, insya Allah kalau kita ada Baitul Mal kan jadi lebih enak Bang, karena wakaf nggak mungkin sertifikatnya dimasukin ke kencelengan gitu kan, dia harus diserahin ke orangnya gitu ya, ke orangnya. Maka ikhtiar kita mudah-mudahan dengan adanya Baitul Mal ini, orang yang pengen mewakafkan mobil, pengen mewakafkan sertifikat tanah itu bisa menyampaikannya ke orang. Karena orangnya hidup ya, bukan kencelengan yang benda mati. Nah inilah salah satu fungsi mengapa mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa menghadirkan Baitul Mal. Ini bukan hanya jadi kencelengan biasa, tapi jadi kencelengan raksasa. Kemudian tadi ya pertanyaan yang kedua Bang Andi, yang di awal, nah memang kalau untuk di Masjid Kapal Munzalan Bang Andi, di tiap pilar-pilar ini itu ada wakil pengasuh Bang, yang mengomandani lah ya, yang memimpin pengelolaan di pilar-pilar yang 4 itu ya. Kalau di Masjid Kapal Munzalan itu kalau untuk pilar Baitullah itu di bawah wakil pengasuh pusat dakwah ya dan kemasjidan ya. Kemudian kalau untuk Baitul Qur'annya itu wakil pengasuh ya, amal pendidikan. Kemudian untuk Baitul Malnya itu wakil pengasuh amal sosial. Yang terakhir untuk yang muamalahnya itu wakil pengasuh amal usaha, mohon maaf ya. Jadi ada 4 memang. Nah memang ini menyesuaikan dengan kesiapan SDM yang ada di masjid kita Bang Andi. Tapi kalau misalnya ternyata Masya Allah tadi pimpinannya ternyata udah ada 4 ya, berarti sudah bisa bagi-bagi tugas sesuai dengan kesepakatan di pimpinan ya Bang Andi ya, untuk nanti masing-masing bisa menggawangi atau memimpin pelaksanaan program-program di masing-masing amal ataupun pilar-pilar yang 4 tadi insya Allah. Nah ini mudah-mudahan Allah mudahkan Bang Andi, SDM-nya sudah ada, pengasuhnya sudah ada, pimpinannya juga sudah ada 4, berarti kan Masya Allah tabarakallah, ini tinggal bergerak kan, tinggal bergerak kemudian meng-create program-program yang insya Allah itu bisa disampaikan ke jamaah, disampaikan ke masyarakat dan ke umat ya. Tinggal tadi kalau untuk khusus Baitul Mal tadi ada 4 tugas utama yang tadi disampaikan oleh Ustaz Lukman. Yang pertama mencatat ya, kemudian merealisasikan, karena konsep Baitul Malnya adalah terima kasih, tidak ada watamwil ataupun simpan pinjam di sana, tapi murni menyalurkan apa yang diterima atau dipercayakan oleh umat, kemudian didokumentasikan ya. Tadi ada 4 juga yang disampaikan oleh Ustaz Lukman. Untuk apa tadi? Semakin kita bisa menyampaikan dokumentasi yang lengkap, yang baik ya, insya Allah itu mudah-mudahan juga meningkatkan, mudah-mudahan semakin meningkatkan kepercayaan dari umat.
Nah, biasanya memang kalau umat sudah percaya infak ini, Bang Andi, insya Allah nanti dia narik ke yang lain, akan percaya zakat juga. Nanti sampai juga percaya ke wakaf. Nah, maka ujian kita di awal adalah bagaimana membuat umat merasa percaya, yakin, dan kemudian nyaman bahwa dana-dana infak mereka dikelola dengan amanah oleh kita. Insya Allah kalau umat sudah seperti itu, mereka akan bergerak juga menyalurkan zakatnya. Ya. Bukan hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal yang Masya Allah potensinya sangat luar biasa. Ya. Bahkan nanti sampai pada level wakaf. Nah, wakaf ini memang levelnya biasa disampaikan oleh para guru kita, ya kita harus coba pundak kita dengan yang kecil-kecil dulu, karena wakaf tantangannya ya bagaimana kita benar-benar bisa mengoptimalkan kan harta-harta wakaf ini untuk bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan yang berkelanjutan gitu. Nah, umat akan sangat percaya dan kemudian mempercayakan harta mereka yang banyak tadi, karena orang kaya bingung banyak kata Ustaz Lukman tadi, Bang Andi. Tetapi mereka baik dan pengen berkontribusi ya, tinggal mereka butuh partner nih ya, masjid-masjid ya, baitul mal masjid yang insya Allah ini bisa membersamai ya, menjadikan harta-harta mereka ini menjadi amal soleh ya, menjadi amal jariah, menjadi kebaikan-kebaikan yang berkelanjutan. Nah ini insya Allah mudah-mudahan berproses ya, tapi tadi seperti yang Lama sampaikan, mudah-mudahan kita bergerak ya, bisa bergerak dengan apa yang kita bisa, pastikan kita bisa mulai mengambil peran kontribusi yang bisa dilakukan oleh masjid ya kepada masyarakat, dan insya Allah nanti mudah-mudahan itu akan menjadi membesar ya, dan Allah akan berikan petunjuk kita untuk juga memperluas kemaslahatan yang bisa dihadirkan dari masjid. Mungkin begitu Bang Andi sebagai jawaban, wallahu alam bisawab, semoga bisa menjawab sedikit. Iya. Sedikit saya kasih tambahan. Alhamdulillah semenjak ada Pak RT yang mewakafkan ini, tadi juga ada rencana lagi mewakafkan lokasi lahannya untuk sumur, karena sumur tua itu sumur bersejarah, itu ada kurang lebih 50 are. Dia rencana mewakafkan untuk Baitul Mal. Padahal mereka tidak mengerti itu sebenarnya Baitul Mal. Saya hanya cerita kalau saya lagi menanam ubi apa sih, kita sharing dengan para petani, ceritakan tentang amal jariah wakaf. Alhamdulillah mereka tertarik, walaupun saya tidak menyebutkan ayat. Ada satu orang, saya mau wakafkan, saya punya Pak, lebih saya wakafkan kalau begitu, untuk kita bangunkan usaha untuk air kemasan atau apa saja untuk kita punya musalla. Ya, alhamdulillah insya Allah Pak. Berkah masjid, berkah surau nih, berkah surau Bang Andi dan teman-teman nih, Masya Allah. Makanya alhamdulillah saya juga enggak nyangka masuk di pelatihan ini banyak sekali ilmu, walaupun masih terbatas ya, yang memimpin juga ini secara tidak langsung, secara batin saya mengatakan saya ini pendosa besar ini sebenarnya. Tapi kenapa masih diberikan kepercayaan luar biasa sama Allah seperti ini? Ya Allah, ya Allah. Ya, seperti itulah. Allah masih sayang kita, Bang Andi. Iya. Maaf 3 hari saya pertemuan saya tidak hadir karena saya agak capek habis angkat pasir, karena untuk pembangunan masjid kan kita masing-masing gotong royong angkat pasir dari sungai di bawah naik ke atas pakai motor, sempat saya terjatuh jadi agak capek, jadi nggak bisa ikut seperti itu, karena saya kan harus turun ke kota desa dulu untuk seperti ini live baru hari ini bisa live ya. Saya mohon Bang maaf. Adi, syafakallah Bang Adi, semoga Allah sembuhkan ya, segera sembuhkan dan fit lagi nih insya Allah, bersamai di insya Allah 6-7 pertemuan lagi nih kita Bang Adi di pelatihan ini, Masya Allah nggak terasa. Semoga jadi berkah dan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Iya, makasih banyak. Siap Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu, ini umat masih sangat percaya dengan masjid, walaupun saldonya masih sering ditumpuk-tumpuk ya, tapi umat masih juga tetap mengisi kencelengan di masjid-masjid kita ya. Apalagi nanti kalau ya saldo-saldo yang hari ini tadi seperti yang disampaikan Ustaz Lukman ya, ini kita bisa gerakkan menjadi kebaikan-kebaikan ya,
bentuk-bentuk program-program kepedulian yang bisa dihadirkan dari masjid, insya Allah ya umat juga akan semakin bersemangat untuk bisa menyalurkan harta-harta mereka melalui masjid-masjid kita insya Allah. Maka mudah-mudahan kami doakan Bapak Ibu sahabat masjid semuanya ya, Masya Allah ini malam hari ini DNA dan konsep Baitul Mal Masjid dikumpas dengan sangat tuntas, strong why-nya oleh Ustaz Lukman. Tidak hanya strong why-nya tapi juga slide hidupnya ditampilkan ya. Bahkan strategi-strategi aplikatif yang juga bisa dimulai di masjid kita juga tadi telah disampaikan. Rasanya begitu lengkap yang tadi telah disampaikan. Tinggal Bapak Ibu ya, kalau ada niat pasti ada jalan ya. Mudah-mudahan kita jangan sampai terlalu lama menunda untuk kita bisa bergerak ya, menghadirkan DNA kepedulian ini di masjid-masjid kita insya Allah. Mulai dari hal yang sederhana, tadi Ustaz Lukman menyebutkan 4 aja langkah yang perlu dilakukan ya. Dan nanti insya Allah ketika kita sudah memulai, insya Allah ketika kita sudah memulainya dengan benar ya, insya Allah nanti Allah yang akan membesarkan apa yang telah kita mulai dari masjid kita nih Bapak Ibu, kepedulian yang bisa kita hadirkan di tengah-tengah umat dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di pukul 10 malam ya Bapak Ibu ya. Jadi izin untuk kami insya Allah menutup terlebih dahulu pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti untuk sesi diskusinya kita akan tetap masih buka ya bagi sahabat-sahabat masjid semuanya yang ingin menyampaikan respon ya, tanggapan terkait dengan materi yang tadi telah disampaikan ataupun ya untuk berdiskusi ya tentang bagaimana nih kita untuk bisa segera mulai ya menghadirkan Baitul Mal di masjid-masjid kita. Insya Allah nanti akan dibersami oleh kami dan teman-teman belajar yang juga masih berada di ruangan ini insya Allah. Baik, izin untuk kami tutup terlebih dahulu Bapak Ibu, insya Allah masjid multifungsi, masjid multi kontribusi ya, masjid menjadi jembatan amal soleh insya Allah. Nah tadi juga Ustaz Lukman menyampaikan tentang infak masjid Allah, ini sebuah program yang insya Allah tadi telah dirilis ya oleh Ustadz Lukman, dan kemudian juga ini sudah kurang lebih ada sekitar 60-an masjid dari seluruh Indonesia yang juga sudah bergabung dalam program infak masjid Allah ini. Bagaimana kita sama-sama tumpuk tengah infak kita Bapak Ibu ya, untuk nanti bisa dikoordinir ya, kemudian nanti bisa digulirkan dalam bentuk program-program yang mudah-mudahan dari program-program itu kita bisa menghadirkan tsunami kebaikan dari masjid ya. Nah, nanti ini programnya memang akan langsung dipimpin ya oleh para guru kita ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah ini memang satu komando, satu instruksi supaya memang kita bisa menetapkan program-program prioritas yang nanti bisa dijalankan dengan infak masjid Allah ini ya. Dan ini adalah infak untuk kita bisa saling bantu, untuk bisa saling menggerakkan kebaikan ya. Bayangkan tadi kalau ada 1000 masjid yang berkomitmen untuk bisa tumpuk tengah ya, dan kemudian nanti programnya bisa kita gulirkan setiap bulannya, Masya Allah tabarakallah ya. Berarti ada begitu besar dana yang nanti kita bisa hadirkan menjadi kemaslahatan ya. Mudah-mudahan dengan wasilah kebaikan ya, kemaslahatan yang dihadirkan dalam program-program yang nanti kita jalankan itu juga menjadi wasilah semakin banyak umat bisa kembali ke masjid dan kembali kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Baik Bapak Ibu, kita tutup terlebih dahulu ya, Bang Andi. Ya, saya izin balik dulu Ustaz. Siap Bang Andi. Siap. Jazakallah khair Bang Andi. Sehat selalu, sehat berkah selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tutup terlebih dahulu sesi pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kebetulan juga pada malam hari ini ya kita bertepatan dengan 10 Muharram ya Bapak Ibu ya. Semoga Allah berkenan untuk menghapuskan segala dosa kita ya. Kemudian juga mengistiqomahkan kita dalam jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT, dan tentunya dalam ikhtiar kita untuk memakmurkan masjid Allah ini, Allah jadikan ini menjadi niat baik kita ya, yang mudah-mudahan Allah jaga terus sampai kita meninggal dunia ya, dan mudah-mudahan juga akan bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi penerus kita untuk mudah-mudahan kita bisa sama-sama memakmurkan masjid Allah, sehingga mudah-mudahan ini menjadi mesin amal jariah Bapak Ibu yang terus mengalir pahalanya kepada kita semua. Kemudian kita sama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair, semoga bermanfaat Bapak Ibu.
atas materi yang tadi telah disampaikan oleh para guru kita. Sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah perlindungan, Allah limpahkan keberkahan, ya. Allah angkat derajat mereka, ya. Allah jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan guru-guru kita menjadi anak keturunan yang soleh-solihah, dan mudah-mudahan Allah berikan guru-guru kita, ya, Ustaz Lukman, ya, Wakil Bupati tadi, Bapak Ibu, ya, keistiqomahan untuk tetap berada dalam jalan ketaatan dan kebaikan, dan mudah-mudahan juga terus bisa membersamai kita untuk insya Allah bergerak memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada sesi PMB ke-19 ya Bang Gun, ya. Yang insya Allah nanti akan kita ikuti atau akan kita jalani lagi di hari Rabu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa mengajak sebanyak-banyaknya pengurus dan jamaah untuk bisa ikut serta di hari Rabu insya Allah. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu yang ingin lanjut diskusi